Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala dan senantiasa rahmat tercurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan bermuzakarah. Tema yang kita ambil adalah mengenai kematian dan kehidupan setelah mati. Kenapa kita mengambil tema kematian, hadirin? Ya, kita ini belajar menjadi orang yang cerdas. Tentunya orang yang cerdas menurut pandangan Nabi, bukanlah cerdas menurut pandangan yang lain-lain. Sebab Nabi SAW dalam suatu hadis mengatakan, sesungguhnya orang yang cerdas di kalangan umatku, kata Nabi, bukanlah mereka yang pandai dalam mengumpulkan harta benda dunia, akan tetapi orang yang cerdas di kalangan umat Nabi adalah mereka yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah mati. Kemudian mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan mereka bawa untuk menghadapi kematian tersebut. Maka hadirin yang mulia, sahabatku sekalian, yang perlu kita fahami bahwa suatu perkara yang mana perkara ini pasti akan mendatangi setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itulah perkara kematian. Apabila kematian sudah dijadwalkan kepada kita, maka tidak ada satupun yang dapat untuk menghindar darinya. Biarpun dia itu seorang yang taat kepada Allah, ataupun seseorang yang bermaksiat kepada Allah, ataupun dia itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, biarpun dia itu tinggal di kota maupun orang yang tinggal di pedesaan, biarpun dia itu seseorang yang sudah tua usianya, ya, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, kalau kematian sudah dijadwalkan kepada dia, maka tetap malaikat maut akan mencabut nyawanya. Ya, tidak ada satupun yang dapat lari daripada kejaran malaikat Israel. Biarpun kita ini berada di balik tembok yang tinggi, ataupun kita berada di dalam benteng yang kokoh. Ya, sebab makhluk Allah yang bernama Israel ini membawa berita kematian, perintah mencabut nyawa manusia. Ini datang begitu cepat. Ya, malaikat Israel dalam mencabut nyawa kita tidak butuh kepada kendaraan-kendaraan yang paling tercepat. Sebab malaikat Israel ini begitu cepat daripada kendaraan yang paling tercepat yang ada di saat ini. Apa kendaraan yang paling tercepat di atas permukaan dunia ini? Ya, Raja Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui hadirin yang mulia, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang mana yang memiliki kekuasaan, yang memiliki keagungan yang begitu besar, kemampuan yang begitu luar biasa. Mulai dari terciptanya dunia hatta yaumul akhir, sampai dunia ini dikiamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun seorang raja yang mampu menandingi kekuasaan, kekuatan, dan kecepatan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala taklukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tundukkan jin-jin. Ya, Nabi Sulaiman mampu dapat berbicara dengan tumbuhan, dapat berbicara dengan hewan-hewan. Bahkan tentaranya Nabi Sulaiman ini adalah golongan dari bangsa jin. Ya, seberapakah kecepatan Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka dalam kitab tarikh diceritakan hadirin yang mulia, ya, tentaranya Nabi Sulaiman bernama Jin Ifrit. Ini memiliki kecepatan yang begitu luar biasa, yang mana mereka itu mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke hadapan Raja Sulaiman alaihissalam hanya di antara waktu duduk dan berdirinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu Akbar. Bahkan ada yang lebih cepat daripada itu, yaitu satu orang soleh di kalangan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kecepatan yang melebihi daripada kecepatan Jin Ifrit tadi.
yang mana beliau mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balqis yang ada di negeri Sabak sana, mampu dia mendatangkan ke hadapan Raja Sulaiman alaihissalam hanya antara waktu berkedipnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa kecepatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel datang membawa berita kematian, pencabutan nyawa manusia lebih cepat daripada kecepatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Ya, di dalam kitab tarikh diceritakan ya, satu orang sahabat Nabi Sulaiman. Ya, ketika itu sedang ada perkumpulan dengan Nabi Sulaiman, maka tiba-tiba sahabat Nabi Sulaiman ini merasa ketakutan yang amat sangat takut. Sebab di situ ada satu orang yang memandangnya dengan pandangan yang tidak biasa. Seseorang yang dia kenal yang memandang dia dengan pandangan yang tidak biasa, dengan pandangan yang penuh mengerikan, sehingga membuat sahabat Nabi Sulaiman ini takut yang amat sangat, sehingga dia meminta kepada Nabi Sulaiman agar mengantarkan dia pulang ke kampungnya yang ada di India. Wahai Sulaiman, tolong kau antarkan aku ke kampungku, kau pulangkan aku ke kampungku ke India, sebab dia merasa takut ada seseorang yang memandang dia dengan pandangan yang sangat mengerikan dan tidak biasa. Maka hadirin yang mulia, tentu Nabi Sulaiman mengantarkan sahabatnya ini ke kampungnya dengan kecepatan, dengan kekuatan kemampuan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Maka ketika itu sahabat Nabi Sulaiman ini telah dipulangkan ke kampungnya, ke negerinya yang ada di negeri India sana. Maka ketika sahabat Nabi Sulaiman ini sampai di rumahnya dan dia membuka pintu rumahnya, ternyata orang yang membuat dia takut yang amat sangat tadi sudah berada di dalam rumahnya. Lantas dia terkejut dan dia bertanya, siapakah engkau? Bukankah engkau tadi yang berada di kerajaannya Sulaiman? Kenapa engkau sedang berada di rumahku? Maka hadirin yang mulia, orang tersebut mengatakan, kenapa kau mesti heran? Mestinya aku yang heran kepadamu. Aku adalah Israel, aku adalah malaikat maut. Di dalam catatanku, engkau akan kucabut nyawamu di dalam rumahmu. Tapi kenapa di detik-detik di saat-saat kematianmu engkau masih berada di negeri Sulaiman? Maka hadirin yang mulia, seketika itu malaikat Israel mencabut nyawa dia di rumahnya. Inilah kecepatan yang dimiliki oleh malaikat Israel alaihissalam dalam membawa berita kematian. Di apabila jadwal kematian sudah Allah tetapkan kepada kita, maka tidak ada yang dapat terhindar daripadanya.